Halo people, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Enji Ang. Di informasi pertama, Presiden Joko Widodo meminta agar kasus penyerangan terhadap ulama sebelum Syekh Ali Jaber kembali diusut. Presiden ingin kasus-kasus ini tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Orang nomor 1 di Republik Indonesia tersebut memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Polri, hingga Badan Intelijen Negara mengusut kasus penyerangan terhadap ulama. Presiden Jokowi ingin kasus-kasus diselesaikan agar masyarakat tidak berspekulasi liar. Sementara itu terkait kasus penusukan Syekh Ali Jaber, pemerintah pastikan kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Dan Senin kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD juga menjenguk Syekh Ali Jaber yang kini masih dalam masa penyembuhan. Sebelumnya, akhir pekan lalu, Syekh Ali Jaber ditikam seorang pria saat mengisi acara di Masjid Falahuddin, Tanjung Karang Barat, Lampung. Ia terluka di bagian lengan. In People Indonesia menandatangani kerjasama dengan UNICEF terkait dengan ketersediaan vaksin COVID-19. Jika nanti vaksin ditemukan, maka anak-anak akan menjadi salah satu prioritas utama. Penandatanganan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Kesehatan berlangsung di Jakarta Rabu lalu. Sejumlah menteri turut hadir, di antaranya Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Kerjasama ini dinilai penting dalam memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia jika vaksin resmi ditemukan. Termasuk Indonesia memiliki akses yang aman, cepat, dan merata terhadap vaksin COVID-19 apabila nanti vaksin sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi. Sementara itu UNICEF yang diwakili Deborah Komini berkomitmen agar Indonesia mendapat vaksin corona yang aman, efektif, dan dalam skala besar. Di samping itu, prioritas vaksin juga akan diberikan untuk anak-anak. At the same time, we all know that we need to make sure that all health services remain fully operational and that all the other vaccines that are already available, that are already affordable, are really given to all the children so that outbreak. Beralih ke kabar duka In People, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tutup usia pada Rabu 16 September kemarin. Saifullah meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta tengah berduka. Salah satu pejabatnya, yakni Sekretaris Daerah Saifullah, meninggal dunia Rabu siang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kerusakan jaringan paru akibat terinfeksi COVID-19 menjadi penyebab almarhum gagal nafas dan menghembuskan nafas terakhir. Saifullah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan sejak 8 September. Kemudian ia dirujuk ke RSPAD pada Minggu dini hari. Sebelum dikebumikan, Gubernur Anies Baswedan dan PNS Pemprov DKI Jakarta berikan penghormatan terakhir di Balai Kota. Kemudian jenazah almarhum dimakamkan di tanah pemakaman milik keluarga di Rorotan, Jakarta Utara. Tak hanya keluarga besar Pemprov DKI, Presiden Joko Widodo yang pernah menjadi Gubernur Jakarta pun turut berduka. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga merasa kehilangan atas kepergian Saifullah. Selanjutnya kita ke Kota Bandung In People. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tidak mengunjungi Jawa Barat tanpa kepentingan esensial seperti berlibur. RK ingatkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengetatkan kembali aturan PSBB yang jika dilanggar akan menjadi sia-sia. Tapi kalau pariwisata, saya kira dalam kondisi 14 hari ini kurangilah pergerakannya dulu. Supaya nanti jangan sampai ketat di dalam Jakarta, ternyata pada keluar, ternyata kasusnya nggak turun-turun karena pergerakannya tidak dibatasi. Masih seputar COVID-19, di mana Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat masih belum beroperasi. Rencananya kawasan olahraga ini nantinya akan dijadikan tempat isolasi untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. In People, Stadion Patriot Candrabaga yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat ini telah ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit darurat COVID-19. Bagian yang digunakan adalah Stadion Pintu Timur 13 yang biasa dipakai sebagai ruang rapat. Rencananya yang bakal dirawat adalah pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri.
Di rumah sakit darurat ini telah diisi 57 tempat tidur isolasi untuk menampung pasien. Di samping itu juga disiapkan instalasi gawat darurat hingga ruang isolasi dengan ventilator. Seharusnya stadion mulai digunakan hari Rabu 16 September kemarin. Namun karena masih ada sejumlah persiapan, rumah sakit darurat ini belum beroperasi. Beralih ke mancanegara, setelah Shinzo Abe mengundurkan diri, kini Jepang punya Perdana Menteri baru. Yoshihide Suga kini resmi menjadi kepala pemerintahan negeri Sakura itu sejak Rabu 16 September lalu. Mantan Ketua Sekretaris Kabinet ini resmi menggantikan Shinzo Abe yang mundur Agustus lalu. Dalam pemilihan yang digelar Partai Demokratik Liberal, Suga menang mudah dengan mengumpulkan 314 dari 461 suara. Pria berusia 71 tahun tersebut diyakini bakal meneruskan kebijakan pendahulunya. Salah satunya penyelamatan sektor ekonomi yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Dan sosok Suga bukanlah orang yang berasal dari keluarga politik. Ayahnya merupakan petani stroberi, sementara ibunya adalah seorang guru. Selanjutnya dari dunia olahraga, pesepak bola Neymar terancam sanksi berat. Pasalnya, pemain asal Brazil ini kedapatan menempeleng kepala Álvaro González yang diduga berkomentar rasis. Dalam laga Ligue 1 yang berlangsung Minggu malam waktu Paris antara PSG kontra Olympique Marseille, dua tim terlibat aksi saling dorong. Neymar kedapatan menempeleng bek lawan Álvaro González dari belakang. Ex pemain Barcelona ini sebut ia menerima komentar rasis dari Álvaro yang membuat dirinya naik pitam. Akibatnya pria kelahiran tahun 1992 ini diganjar kartu merah dan disebut bakal terima sanksi berat pelanggaran main hingga 4 laga. Kasus yang disebut terkait isu rasis ini juga jadi perbincangan publik. Dua klub kini tengah saling klaim dan lempar opini. Meski begitu, pihak berwenang tengah mendalami kasus ini. Masih dari Paris, tapi kali ini dari dunia showbiz. Nah, buat in people yang suka banget sama kisah komedi romantis, yang satu ini wajib ditunggu. Berjudul Emily in Paris, ini adalah karya yang dikerjakan oleh sosok di balik Sex and the City and the Devil Wears Prada. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Selain ditujukan buat penggemar genre komedi romantis, serial terbaru Netflix ini siap memanjakan mata para pecinta fashion. Emily in Paris menceritakan sosok Emily Cooper yang pindah dari Chicago, Amerika Serikat ke Paris, Prancis. Di Paris, Emily bertugas mengatur strategi media sosial perusahaan pemasaran papan atas. Tokoh utama diperankan oleh Lily Cooper. Sementara orang di balik layarnya adalah pencipta serial Sex and the City, Darren Star. Kemudian untuk tata busananya diatur oleh Patricia Field yang pernah tangani Sex and the City serta The Devil Wears Prada. Jadi penasaran nih. Serial yang berisikan 10 episode ini akan tayang mulai 2 Oktober 2020. Ditunggu ya in people. Masih dari dunia hiburan, penyanyi asal Indonesia, Niki baru saja merilis sebuah single barunya yang berjudul Plot Twist. Lagu ini masuk ke album perdananya yang terinspirasi karena begadang. Nothing stays the same and seasons keep on changing as they do. Look what we got, a thickening plot. Just wanna start again. Ini dia karya terbaru Niki Zevanya. Video musik berjudul Plot Twist diluncurkan Rabu kemarin. Karya anyar penyanyi yang kini tengah berkarir di luar negeri tersebut jadi bagian dari album perdananya yang bertajuk Moonchild. For your information in people, lahirnya Moonchild rupanya terinspirasi saat Niki begadang. Ia mengaku banyak menghabiskan malam untuk nulis lagu in people. Album yang berisikan 10 lagu ini juga adalah hasil kolaborasi sejumlah musisi internasional. Di antaranya produser Jacob Ray, Second and the Donuts, and the Montreal Pomo. Meski sempat tertunda rilisnya, Niki seneng banget karena akhirnya album ini bisa lahir untuk menghibur banyak orang. Next, buat in people yang suka kulineran, yang satu ini wajib dicoba, sate klopo namanya. Ini adalah kuliner legendaris dari kota pahlawan. Tapi sayangnya informasi ini sekaligus menutup In Today's Highlights kali ini. Saya Angie Ang, In Today, In People's Way. Bye! Halo penggemar sate, yang satu ini nggak boleh dilewatin loh. Namanya sate klopo.
Kuliner legendaris ini sudah konsisten mempertahankan cita rasanya sejak 75 tahun yang lalu. Tak hanya terdiri dari daging aja, sate klopo ini dibuat dengan tambahan kelapa. Itulah kenapa namanya sate klopo. Daging yang digunakan ada sapi dan juga ayam. So, in people tinggal pilih deh sesuai selera. Kalau boleh jujur nih ya, gue lebih suka yang sapi dibanding yang ayam. Tapi yang ayam juga enak. Cuma di sini tuh si bumbu kacangnya tuh ya, kalau misalnya kita bandingin sama bumbu kacang di sate-sate yang lain kan biasanya lebih encer ya, lebih halus gitu bumbu kacangnya. Ini enggak, lebih kental dan masih ada tekstur-tekstur kacangnya gitu. Enak. Dan pas digigit tuh si satenya itu tuh berasa banget kelapanya, serundeng-serundeng gitu loh rasanya. Gurih banget pokoknya. Enak. Sate klopo ini seporsi harganya mulai dari Rp17.000 aja in people. Dan kedai sate klopo ini berlokasi di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 36 Surabaya, Jawa Timur.